of Kings and Lord of Lords. Father, we thank you for this morning. Father, we thank you for your glory. Thank you for the presence of God in this place right now. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk momen yang indah, untuk waktu yang indah kami bersama dengan Engkau. Tidak ada tempat yang lebih indah Tuhan selain berada di dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu Jemaat, mari angkat tangan-Mu bersama-sama dengan saya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau mulia, Engkau agung. Engkau berarti bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian dan pengagungan dan sembah kami pada pagi hari ini. Hanya bagi nama Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara sebelum duduk kasih salam kiri kanan depan belakang katakan God is great. Katakan seperti itu. Amin. Haleluya. Hung si facai. Xinyan kuai. Masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru bukan? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun, this is still considered is the beginning of the year, masih bulan yang kedua, apalagi buat Chinese. Kita baru saja merayakan Imlek, Chinese New Year. So this is the beginning of the year in Chinese calendar. Amen. Haleluya. Dan kita belajar dalam bulan-bulan ini kita belajar knowing God, mengenal Allah. Nah, saudara tahu bahwa kadang-kadang setiap kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini ada sesuatu yang kita nggak sadar dan kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita sudah kehilangan akan sesuatu itu. Yaitu tentang bagaimana kita mencari kembali hadirat Allah. Katakan bersama-sama dengan saya, mencari hadirat Allah. Amin. Saudara, kata mencari hadirat Allah itu merupakan sesuatu yang sometimes, somehow kita nggak tahu bahwa itu hilang. Dan itu sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini saudara, bagaimana kita seek God, mencari Tuhan, mencari hadiratnya kembali. Di awal tahun 2024 ini, ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama adalah benar-benar kita mendapatkan dan mencari hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini dari kisah tentang Raja Asa. Yang tercatat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai yang ke-7 dikatakan Asa melakukan apa yang baik. Sekali lagi dikatakan melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan demikian. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya dari tahun-tahun itu. Raja Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta dengan menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita. Karena apa saudara? Kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita. Serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan apa? Baca sama-sama saudara. Berhasil. Saudaraku, kalau kita membaca dari kisah tentang bagaimana orang Israel. Dari raja ke raja, dari raja ke raja. Kita melihat tentang tidak semua raja orang Israel adalah raja yang takut akan Tuhan. Ada banyak justru kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Raja yang berkuasa adalah raja yang lalim. Raja yang justru tidak takut akan Tuhan. Raja yang mengecampur adukan saudaraku Allah dan ilah asing. Sehingga bangsa Israel saudaraku jatuh di dalam penyembahan berhala. Yang memuakkan hati Tuhan. Boleh dikatakan a dozen of kings of the Israelites. And the Jehuda king saudaraku adalah orang-orang yang gak takut akan Tuhan.
Bahkan beberapa di antaranya saudaraku mengerikan. Mereka rela dan bahkan merelakan untuk anaknya sendiri dikorbankan bagi Allah dan ilah asing. Nah saudara bisa bayangkan orang Israel atau bangsa sebuah bangsa yang menurut hemat saya, kalau saya pikir saudara pun setuju. Belum pernah ada dan gak ada bangsa yang mengalami pertolongan dan mukjizat sehebat dan sedahsyat bangsa Israel. Bangsa yang pernah mengalami sendiri bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah mereka. Namun saudaraku, bangsa ini berkali-kali saya katakan, berkali-kali justru meninggalkan Tuhan, justru berbuat jahat apa yang di mata Tuhan. Nah, dalam kisah di dalam 2 Tawarik tadi yang baru saja kita baca, saudara, ada seorang raja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Raja Asa. Ketika dia memerintah, pertama yang dia lakukan adalah dia sadar, dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Dan yang dia lakukan, saudaraku, adalah dia menghancurkan semua berhala-berhala. Dia menghancurkan bahkan tugu-tugu dan bukit-bukit mezbah pengorbanan kepada Allah asing. Dan apa yang dia lakukan itu saudaraku sungguh membuat Tuhan itu di mata Tuhan adalah baik dan benar di mata Tuhan. Katakan baik dan benar. Dia melakukan itu saudaraku. Sometimes dalam kehidupan kita saudaraku kadang-kadang kita gak sadar. Dan kita butuh waktu jeda sebentar. Kita butuh untuk memeriksa diri kita dan kita sampai sadar betul bagaimana kondisi keadaan kita hari-hari ini. Untuk kita bisa sadar akan sesuatu itu kita perlu apa saudara? Perlu memeriksa ulang. Kita perlu sejenak untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita ini benar-benar hidup dan benar-benar sungguh melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Raja Asa menemukan bahwa bangsanya, raja kerajaan yang dikuasai oleh dia, melakukannya sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah saudara butuh kejujuran, katakan kejujuran. Kejujuran dari kita sendiri untuk kita mengakui bahwa there is something wrong. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Oleh itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang saya akan lakukan, yang saya bagikan kepada setiap saudara adalah sadar dan bertobat dari dosa kita. Untuk bisa sadar dan bertobat dari dosa, saudara perlu satu tindakan yang ekstrim. Satu tindakan saudaraku yang sungguh-sungguh kita yakini bahwa itu harus kita lakukan. Kalau kita tahun baru, mau masuki tahun yang baru, kita sudah terbiasa dengan biasanya anak-anak muda bikin resolusi. Ya toh ya. Resolusi demi resolusi kita bikin. Tadi pagi saya bilang ada yang orang bikin resolusi dari 10 tahun yang lalu sama. Sampai hari ini gak tergenapi. Mau turun 10 kilo gak turun-turun saudara. 10 tahun yang lalu mau turun 10 kilo. 9 tahun yang lalu juga mau turun 10 kilo saudara. Hari ini bukan turun 10 kilo malah tambah naik 2 kilo dari resolusi yang dulu saudara. Ada yang punya resolusi saudara ingin lakuin more healthy, mau doing gym, sport, lakukan olahraga. Hanya bertahan 2 minggu pertama, gymnya gak ada absen saudara. Mulai sakit di sana sini saudara, pain di sana sini, mulai lesu lagi, lalu hilang. Desember muncul, bikin resolusi lagi. Olahraga lagi, gym lagi. Jadi dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang resolusinya sama. Tapi gak pernah dilakukan. Saudara yang diperlukan tuh bukannya hanya sekedar sadar. Tapi mau melakukan apa yang baik dan yang benar secara konsisten. Itu namanya pertobatan saudaraku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kata bertobat, repent di dalam bahasa Ibraninya saudaraku adalah shuv. Apa itu saudara? Kata yang sama yang dipakai di dalam Tawarik ini mengandung arti kata to return. Tapi bukan hanya sekedar to return, bukan U-turn, bukan. Tapi turn back.
Juga saudaraku turn away, cease. Artinya apa saudara? Bukan cuma turn back tapi membuang. Ada orang turn back tapi masih bawa baggage yang sama dalam hidupnya dia. Turn back tapi bawa baggage yang sama. Dan ternyata saudara dalam arti kata ini bukan hanya sekedar turn back, bukan sama cease, membuangnya juga. Tapi di sini adalah change your mind. Satu perubahan cara kita, pola berpikir kita mesti berubah. Nah saudaraku yang kekasih, Yunus ketika dia melarikan diri dari Tuhan. Dan dia purposely, dia sengaja, dia cuek, dia gak mau tahu ketika waktu badai. Yang membuat akhirnya saudaraku satu kapal itu jadi dalam bahaya karena satu orang ini yang namanya Yunus, dia berdosa dan lari dari Tuhan. Sampai dia harus sadar bahwa ini semua karena dia. Dan begitu waktu dia mengaku saudara, sadar akan kesalahannya, dia bicara kepada banyak orang bahwa this is because of me, ini karena aku. Dan waktu dia dilempar saudara ke laut itu, Alkitab menceritakan detik itu pula reda itu badai saudara. Tahukah saudara bahwa dosa kita, dosa saudara dan saya, dosa kita sama-sama dapat membahayakan orang lain. Dapat membuat keluarga kita, suamimu, istri, anak-anak, orang tuamu dalam keadaan miserable. Bukan hanya saudara, orang tua kita bukan hanya sekedar keluarga kita, bahkan hidup kita miserable. Orang Israel itu saudara ketika waktu mereka hidup dalam penyembahan berhala, ketika orang Israel mereka tahu bahwa mereka jauh dan lari dari Tuhan, kehidupan mereka itu porak-poranda, kehidupan mereka itu jauh dari berkat Tuhan. Kehidupan mereka itu saudara jauh sekali dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi sekalipun mereka hidupnya miserable, sekalipun hidupnya mereka sangat mengenaskan, tapi mereka gak sadar. Mereka tidak sadar saudara. Jangan dipikir Bapak Ibu saudara ketika kita datang ke gereja, ibadah, kita ini punya sikap hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya pertumbuhan kerohanian kita itu semuanya harus didasari oleh dengan yang namanya pertobatan. Karena tanpa pertobatan kekristenan kita itu tidak ada artinya apa-apa saudara. Tanpa pertobatan ibadah dan kerajinan kita tuh means nothing. Tanpa pertobatan ibadah kita dan semua kerohanian kita tuh saudaraku kamuflase adanya. Satu kali saya masih ingat ada anak kuliah di Singapura, Bapak Ibu Saudara. Dia cerita datang ke gereja dan dia ajakin temennya. Dia bangun pagi, malam sebelumnya hari Sabtu saudara diajakin besok pergi ke gereja ya. Nah, temennya ini saudara ya ogah-ogah gitu. Tapi waktu pagi-pagi saudara minggu pagi dia ketuk pintu. Dia bilang ayo bangun kita pergi ke gereja yuk. Bilang gitu. Dia ikut kalau diketuk pintunya dan kalau diajak. Setelah beberapa minggu saudara dia diajak tiba-tiba ada perubahan saudara. Perubahannya kali ini temannya yang biasa diketuk pintunya itu malah ngetuk pintu temannya. Dia bilang ayo kita ke gereja yuk. Teman saya, teman cerita orang ini saudara dia berkata bahwa oh tumben ya kayaknya ada perubahan sedikit di dalamnya. Wah luar biasa gitu saudara. Rajin, makin rajin sudah pergi ke gereja. Setiap pagi lebih rajin daripada temennya yang ngajakin pertama kali. So ditanya saudara, kok tiba-tiba lu jadi lebih rajin daripada gua? Bilang gitu. Ada apa sih? Mulai sungguh-sungguh sama Tuhan bilang gitu. Bro, gua lagi ngajar cewek yang biasa duduk di sebelah ujung sana gitu. Halo? Ada orang banyak datang ke gereja dengan punya motif yang berbeda. Jadi jangan buru-buru saudara, jangan buru-buru happy atau bahagia dengan change your mind. Perubahan pola pikir itu saudara belum tentu diawali dengan pertobatan loh. Ada orang pergi ke gereja
Rajin ke gereja juga karena apa? Karena cari berkat, bukan cari Tuhannya. Ada orang pergi ke gereja karena takut miskin, ada, saudara. Ada. Tuhannya jadi pawang berkat buat dia. Ada orang pergi ke gereja seperti kayak yang diceritakan tadi, saudara. Untuk ngejar cewek, untuk dapetin pasangan hidup, ada, saudara. Yang sangat disayangkan adalah saudara datang ke gereja, rajin, ngejar cewek, ceweknya dapat, menikah, saudara. Sekarang dua-duanya nggak kelihatan di gereja juga. Jadi belum tentu perubahan pola pikir saudara yang sementara ini saudara pikir bahwa oh saya sudah jadi orang Kristen lebih baik. Belum tentu itu didasari dengan pertobatan, saya mau katakan. Ada orang datang ke gereja juga karena apa? Ya karena saya temanin istri saya pergi ke gereja. Atau saya temani mama saya atau saya temani siapa pokoknya. Jadi datangnya saudara bukan karena didasari karena pertobatan. Dan saya mau beritahu sama saudara. Kerohanian saudara, kerajinan apapun kerohanian kita tanpa didasari oleh pertobatan itu tidak akan membawa perubahan hidup dalam kehidupan saudara. Amin. Tidak akan membawa perubahan hidup. Yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita adalah sadar. Sadar dulu. Periksa dirimu. Betapa saudara tuh sesuatu sudah kehilangan. Saudara perlu calm down. Saudara perlu tenang sejenak. Periksa baik-baik hidupmu. Menyadari diri saudara. Mumpung di awal tahun yang baru ini saudara, kita perlu evaluasi, kita perlu pikirkan hidup kita, keadaan saudara, keadaan kita ini seperti apa hari-hari ini. Kita perlu sadar akan dosa dan kesalahan kita. Kadang-kadang saudara kita mencari sesuatu itu karena kita tahu bahwa itu kehilangan. Saya pernah cerita di sini saudara bagaimana mama saya itu saudaraku cari kacamatanya. Dia cari kacamata, dia sibuk sudah cari kacamata. Dia bersihin meja, dia masuk kamar, dia keluar. Terus dia ngomong, saudara berucap sendiri. Ini mama bingung katanya. Mama cari kacamata gak ketemu-ketemu kata dia gitu. Padahal mama ingat betul ini mama bangun tadi bikin kopi masih ada kacamatanya. Mama masih pakai, mama taruh itu loh di meja di sini katanya. Tapi mama gak ketemu. Dia sibuk saudara. Sampai akhirnya dia ketemu sama saya. Dan dia bilang gini, mama itu loh cari kacamata gak ketemu-ketemu. Ngomong sama saya berhadapan saudara. Cari kacamata dari tadi gak ketemu-ketemu bilang itu. Saya bilang mama cari kacamata. Iya itu loh maka kacamata ada di atasnya kepalanya mama. Terus langsung dia dek. Oh iya. Saudara kesibukan kita. Halo? Kesibukan kita dalam mencari sesuatu. Tidak akan mendapatkan hasil apa-apa sometimes, kadang-kadang. Yang saudara perlu lakukan adalah just sit down, tenang dulu, duduk. Siapa tahu yang saudara cari itu sebenarnya dekat dengan saudara. Bahkan nempel dengan saudara. Tapi saudara nggak periksa dirimu baik-baik. Sehingga saudara tidak tahu apa yang hilang dalam hidupmu. Amin. Kita perlu tenang sejenak untuk kita menyadari tentang kesalahan kita, tentang dosa kita. Dan saya mau beritahu sama saudara, kata shuv, to return, to turn back, to turn away, cease, buang. Cara hidupnya, baggage-nya yang lama jangan diikutin lagi. Jangan masuk tahun yang baru, the same resolution. Tapi cara hidupnya, lifestyle-nya kagak berubah saudara. Jadi resolusi demi resolusi. Saudara pengen sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara pengen berubah hidup saudara, tapi enggak tercapai. Kenapa? Karena saudara masih bawa baggage yang sama. Saudara tetap rajin sih, tetap sibuk sih dalam segala hal, banyak saudara. Tapi cara saudara menghidupi kehidupan ini dengan mindset yang keliru. Mungkin saudara berubah cara pola pikirnya. Tapi pola pikir saudara bukan pola pikir pertobatan. Bukan Tuhan yang kau cari. Bukan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara nomor 2 yang terpenting menurut saya adalah setelah kita membuang cara hidup dan sadar akan dosa kita saudara. Adalah mencari hadiratnya. Katakan bersama dengan saya 3, 4. Mencari hadiratnya. Nah saudara di dalam
Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama masih ada kesempatan dalam bahasa sederhananya. Kalau masih ada kesempatan, hidup dan nafas ini, seek God, cari Tuhan. Selama ia berkenan untuk ditemui. Dalam ayat yang lain, saudaraku, dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-11, dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya dan carilah wajahnya selalu. Nah, tahukah saudara, kata mencari hadirat Tuhan di dalam bahasa Ibraninya, ini lebih menarik lagi saudara. Karena apa? Karena kata yang dipakai adalah panah atau panim. Dari kata saudara yang sebenarnya artinya adalah wajah diterjemahkan. Jadi mencari hadirat Tuhan itu sama dengan saudaraku mencari wajahnya Tuhan. Saudara, kenapa orang Israel, saudaraku, sekalipun dia banyak mengalami pertolongan, mukjizat yang luar biasa, tapi orang Israel gampang sekali meninggalkan Tuhan. Gampang sekali saudaraku untuk kembali kepada masa lalu mereka dan bahkan saudara kepada dosa demi dosa dan demi dosa. Karena orang Israel saudaraku tidak bertemu wajah muka dengan Tuhan. Cuman satu orang yang ketemu dengan Tuhan. Siapa namanya saudara? Musa. Musa yang punya pengalaman face to face. Bertemu dengan Tuhan face to face. Yang berada dalam hadiratnya Tuhan. Sedangkan orang Israel tidak saudara. Orang Israel gak pernah ngalami hadirat Tuhan. Mereka cuman they know about the presence of God. Tapi they don't feel the presence of God. Ada orang bilang, orang Kristen seringkali saya dengar begini ya. Dulu, gak tahu sekarang. Dia bilang, oh saya ngerasain hadirat Tuhan. Kenapa? Saya merinding. Bulu kuduk saya berdiri. Saudara ke toilet jam 2 pagi juga bisa merinding loh saudara. Tapi itu merinding yang lain bukan hadirat. Enggak semua merinding itu hadirat Tuhan loh. Jadi saudaraku, kata mencari hadirat Tuhan adalah mencari wajah. Wajahnya Tuhan. Face to face. Sampai saudara sendiri menemukan Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Nah saya mau cerita sesuatu saudara. Tentang pengalaman saya dan istri saya nganter anak sekolah saya, anak yang pertama Kenneth pergi ke sekolah waktu itu nursery. Jadi waktu pertama kali Kenneth pergi sekolah, saudaraku dia pakai seragam baru, wah senang bangun saudara, kita gandeng. Waktu berangkat dari rumah, diantar ke sekolah saudara, happy. Senang nyanyi-nyanyi, ketawa saudara. Tetapi pada waktu saudaraku mulai di depan kelas, mulai ngantri satu-satu saudara, mulai atmosfernya mulai berubah sedikit. Ada beberapa anak-anak yang cranky yang keluar dari antrian, baris berbaris masuk ke kelas saudara. Dan mulai masuk saudaraku perlahan satu persatu mulai masuk kelas saudara. Mulai ada yang nangis saudara. Orkestra mulai terjadi. Drum mulai nyala, gitar mulai nyala saudaraku. Orkestra mulai termasuk anak saya mulai berubah mukanya yang tadinya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Dia mulai lihat kiri, lihat kanan. Kenapa pada nangis saudara? Dan ini hari pertama loh ya. Hari pertama sekolah. Sekolahnya masih baik. Izinin orang tuanya masuk ke dalam kelas. Wah begitu orang tuanya masuk ke dalam kelas saudaraku. Mereka ngelihat orang tuanya berada dalam ruangan yang sama. Bisa ngelihat orang tuanya saudaraku. Orkestranya berhenti. Nah, kenapa? Orang tuanya berada dalam ruangan yang sama. Terus mulai mereka nyanyi, lalu dikasih mainan-mainan saudaraku. Lalu mereka mulai sibuk dengan mainannya, orang tuanya dikasih kode. Kita semua dikasih kode sama guru yang lain. Ayo keluar pelan-pelan dari kelas saudara. Waktu kita menyelinap keluar saudaraku ada anak yang mulai ngelirik ngelihat orang tuanya keluar saudara. Nah orkestra lagu kedua mulai saudaraku. Mulai nangis, mulai teriak gitu. Don't you know, tahukah saudara bahwa bukan cuma ketawa yang menular tapi nangis juga nular?
Itu nular ke anak saya. Anak saya itu baik, saya yakin itu. Tapi waktu dia ngelihat kiri kanannya mulai nangis, mulai teriak, dia mulai, mama. Dia mulai teriak, mami. Nangis, satu kelas gak ada satu anak pun yang gak nangis, saudara. Teriak semuanya sejadi-jadinya. Begitu pintu ditutup, saudara, kita ngedengar ada teriakan jeritan, saudaraku. Seperti rasanya mereka mau dihukum. Dan teriakan itu lebih keras lagi waktu tirai, saudara, jendela ditutup. Waduh, saudaraku, pecah benar-benar. Ini cuma terjadi di Singapura ya, mungkin orang Singapura kepo ya, termasuk kita, saya dan istri saya juga. Padahal saya mau beritahu sama saudara, sekolahnya tuh cuma 2 jam. 2 jam. Can you imagine cuma 2 jam. Itu orang tua saudara pada kepo juga. Begitu ditirai ditutup saudaraku, itu orang tua mulai ngintip-ngintip sudah ngeliatin anaknya gitu. Yang lebih parah lagi saudaraku, orang tua mulai juga ada yang keluarin tisu, nangis ngeliat anaknya nangis saudara. Termasuk istri saya juga. Saya bilang sama istri saya, bisikin dari belakang, come on, 1,5 jam lagi juga udah kelar, aku bilang gitu. Ini kayak mau ditinggal 2 tahun, saudara. Padahal cuma 2 jam, saudara. Mulai sibuk orang-orang tua itu mulai sudah ngeliatin anaknya masing-masing, saudara. Wah, rasanya anak kita kayak dihukum, kayak dihajarin gitu, saudara. Padahal sekolah, kita purposely daftarin supaya anak kita pintar, betul gak? Supaya belajar. Tapi waktu tirai ditutup itu saudara, semua orang tua sudah. Rupanya menular, penyakit menular yang namanya nangis itu saudara bukan cuma di dalam ruangan, di luar ruangan juga bisa terjadi loh saudara. Siapa di sini yang nonton film Korea? Gak ada hubungan saudara apa-apa, saudara bisa ikut nangis kan? Siapa di sini yang datang ke gereja kadang-kadang nangis juga? Saya mau beritahu, nangis di gereja belum tentu kenal hadirat Tuhan loh. Bisa juga karena saudara ngelihat sebelahnya nangis, ikut nangis. It's not just because you face to face with God. Bukan karena saudara mungkin rasain hadirat Tuhan, saudara bisa nangis. Saya pernah dengerin mama saya cerita tentang kisah hidupnya, tentang kesusahan hidupnya, saudara. Mama saya cerita sambil nangis. Tanpa sadar, waktu mama saya nangis, saya juga nangis, saudaraku. Terharu, ada getaran yang nyamber itu, saudara. Waktu saya dengerin. Tetapi saya gak ngalamin seperti yang mama saya ngalamin loh. Saya cuma dengerin doang ceritanya. Contagious, kita bisa ikut terharu. Saya mau beritahu, gak semua orang di gereja nangis, ngerasain hadirat Tuhan. Kalau hidup saudara tidak didasari dengan pertobatan, maka tangisanmu adalah tangisan buaya. Halo? Ya. Bukan cinta sejati, bukan karena pertobatan. Jadi mustahil seseorang mengasihi Tuhan dengan sungguh kalau tanpa mengalami pertobatan dalam kehidupannya dia. The first thing in your life is repent. Sadar akan kesalahan, akan dosamu. Dan saudara perlu bertobat dan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu saudaraku, mencari hadiratnya adalah sampai saudara benar-benar ketemu wajahnya. Dan saudara tahu kejadian tentang anak sekolah itu saudara. Yang gak pernah saya lupakan adalah begini. Setiap anak dikasih mainannya satu-satu. Sebelum orang tuanya keluar. Tapi waktu orang tuanya mulai keluar satu-satu, saudara, mulai ada orkestra yang nangis satu-satu. Ini yang saya lihat, saudara. Semua anak melepaskan mainannya. Dan mereka meronta dan cari mamanya, wajah mamanya dan papanya di mana. Sampai mereka berhasil temuin mukanya mamanya. Waktu mereka tahu bahwa mamanya di luar jendela, saudara. Semua orang, semua anak itu lari ke jendela semua, saudara. Lari ke jendela semuanya, mama, mama. Ada satu anak yang teriakannya saudaraku gak bisa saya lupa. Dia terakhirnya, mama please help me mama, help me. Kayak di tempat pembantaian saudaraku. Padahal sekolah.
Bagi seorang anak, saudaraku saya mau beritahu. Bagi seorang anak, listen to me. Bagi seorang anak, mainan sebagus apapun tidak akan membuat mereka, saudaraku, bahagia hidupnya. Kalau dia tidak bisa melihat mamanya di samping dia. Hari kedua sekolah, saudaraku, metode yang sama gak berlaku. Masuk ke kelas, saudaraku, dan kita sudah di briefing dikasih tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang tua, jangan berdiri di jendela ya. Karena anak-anaknya semua lari ke jendela. Jadi itu saudara hari itu dipagerin tuh jendela, gak boleh deket-deket. Kenapa? Begitu masuk semua anak lari ke jendela semua sudah ngeliatin mamanya. Tirainya ditutup. Nah itu saudaraku yang namanya sejak saat itu pengalaman seperti itu saudara, waktu saya baca tentang firman Tuhan, mencari hadirat Tuhan itu sama seperti mencari wajahnya Tuhan. Saya ingat pengalaman ngantar anak saya. Bagi seorang anak yang terpenting adalah dia bisa tahu dan sadar bahwa mamanya tuh dekat dengan dia. Dan waktu mamanya dekat dengan dia, dia bisa lihat wajah mamanya. Dia merasakan aman. Amin saudaraku. Nah cerita yang kedua saudara itu berlaku pada waktu adik saya. Ketika waktu adik saya saudaraku punya anak. Dan dia tetap bekerja setelah lewat beberapa bulan cuti melahirkan. Dia harus pergi kerja. Dia harus bangun pagi-pagi, saudaraku nyiapin semuanya. Dia harus menyelinap sebelum anaknya juga saudaraku bangun dan tahu mamanya gak ada. Tiba-tiba saudaraku satu kali dititipin ke pembantu di rumah. Adik saya itu pasang CCTV di rumahnya. Dia kerja, sambil dia kerja saudaraku. Dia lihat CCTV di handphonenya. Dan setiap kali anaknya gak kelihatan di CCTV saudara dia telepon. Dia tanya ada di mana. Dan yang hal pertama dilakukan oleh seorang mama waktu dia pulang ke rumah adalah dibukain semua bajunya, celananya. Diperiksain badannya semua. Takut kalau anaknya saudaraku dibully atau di abuse saudara. Satu kali dia gak tahan. Karena dia kerja saudaraku sepertinya dia gak konsentrasi. Dia bilang sama suaminya, boleh gak aku berhenti kerja? Karena aku cuma punya waktu 2,5 tahun untuk aku rawat anakku sendiri. Sebelum aku antar dia pergi ke sekolah. Dan dia ada di dunia sekolahnya. Karena setiap kali kerja aku gak konsen, aku liatin CCTV terus. Tapi saudaraku seorang ibu ketika waktu dia suaminya bilang, oke, kamu tinggal di rumah. Hal yang paling bahagia buat dia adalah ketika waktu dia bisa urus sendiri anaknya. Dia bisa saudaraku pegang sendiri, handle sendiri anaknya. Jadi saudaraku mencari wajah Tuhan. Saudara pikir bahwa yang namanya mencari wajah Tuhan itu cuma usahanya kita. Hah? Mencari wajah Tuhan itu cuma usahanya kita? No. Tetapi juga ternyata saudaraku yang berusaha untuk menemukan kita dan mencari kita sampai dapat adalah dari pihaknya Tuhan juga. Itu sebabnya saudara poin yang ketiga adalah Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Tahun ini, tahun 2024 harus punya resolusi yang lain. Resolusinya adalah salah satunya saudaraku adalah punya hati yang bersungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan take it for granted. Mari kita lihat saudaraku dari kisah hidupnya Raja Asa. Di akhir hidupnya, di akhir pemerintahannya, ternyata dia melakukan kesalahan saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu atau nabi itu, kepada Asa Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya, kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan, baca sama-sama saudara 3-4, menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami apa? Peperangan. Saudara, orang yang gak bersungguh hati kepada Tuhan, hidupnya akan dimulai dengan hidupnya itu mulai measurable. Hidupnya mulai banyak kekacauan dalam hidupnya. Hidupnya tuh mulai kacau. Hidupnya mulai gak damai. Ribut sama sana sini. Gak bisa tenang. Coba saudara periksa hari-hari ini hidupmu. How about your relationship in the family? How about your relationship with your mom and your dad? Dengan keluargamu? Bagaimana dengan relasimu? Apakah punya relasi yang semakin lebih baik, semakin akrab? Saya mau beritahu sama saudara, orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang gak punya kesungguhan hati sama Tuhan, mulai hidupnya satu persatu dalam kehidupannya dia mulai dihancurkan sama Tuhan. Mulai terjadi kekacauan dan tidak ada damai, tidak ada rasa aman dan ketenangan dalam kehidupannya dia. Itu sebabnya saudara dalam Amos pasal yang kelima itu yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka baca sama-sama 3-4, kamu akan hidup. Carilah aku kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan di dalam Matius pasalnya saudaraku yang ke-18, saudara Tuhan sendiri berkata, bagaimana menurut pendapatmu akan hal ini? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan 1 ekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Tahukah saudara, waktu Tuhan berkata ini, dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Bahwa dia datang untuk mencari kita yang tersesat. Sampai menemukannya kembali. Dia lebih sibuk daripada saudara untuk menangkap saudara. Dia lebih put all an effort. Even in this picture, saudara, dalam gambar ini, kita melihat bahwa seorang gembala sering kali meresikokan dirinya dalam resiko yang sangat besar untuk nyelamatin 1 ekor domba yang nakal, saudara. Kalau itu dombanya saudaraku jatuh terjelembab seperti yang dalam gambar ini di jurang, saudaraku, bukankah seorang gembala perlu masuk ke bibir jurang dan mengangkat anak domba itu? Dan saya mau beritahu sama saudara, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya, meresikokan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. To save your life. Untuk menebus dosa dari saudara dan saya. Dia harus mati di kayu salib. Katakan amin yang percaya. Dia gak suruh orang lain. Sudah. Halo? Dia gak suruh orang lain. Dia gak suruh pembantu yang lain. Tapi dia sendiri yang cari. Dia mati di kayu salib. Dia tebus. Untuk membawa saudara kembali kepada dia. Jadi miliknya. Tuhan mencari seorang yang berkenan. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Nah saudara lihat bagian ini. Apa perbedaan yang terjadi? Ketika seorang mengalami pertobatan yang sejati dan mencari Tuhan dengan sungguh hati. Maka yang terjadi adalah saudaraku ada rasa aman dalam hidupnya dia. Dan rasa aman itu menghasilkan saudaraku dia dapat fokus dan membangun hidupnya. Dan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Raja Asa selama dia memerintah sebelumnya ini setelah dia bertobat. Tuhan katakan membangun dan berhasil. Amin saudara. Berapa banyak saudara mau tahun ini. Saudara setiap apapun yang kau bangun. Apapun yang kau mulai di tahun ini tahun 2024. Saudara mau mengalami keberhasilan ya kesuksesan dan Tuhan berkati. Angkat tanganmu saudara. Amin. Saya meyakini setiap kita gak ada yang kita mau memulai sesuatu dan kita membangun sesuatu dan itu gagal. Tapi kita mau apa yang kita bangun di tahun ini, semuanya kita berharap itu berhasil, sukses.
Satu kuncinya saudaraku, saudara harus mengalami yang namanya pertobatan dalam hidup saudara dan bersungguh-sungguh hati sama Tuhan. Karena waktu saudara bersungguh hati, saudaraku rasa aman dan saudara dapat membangun hidup saudara dengan tentram, dengan fokus. Dan Tuhan memberkati saudara. Tetapi kebalikannya saudara, orang yang menyimpang dari hadirat Tuhan, orang yang menjauh dari Tuhan, justru saudaraku akan mengalami apa? Hilangnya rasa aman itu dalam hidupnya dia. Tahukah saudaraku yang namanya orang menjauh dari Tuhan itu hidupnya umpet-umpetan terus? Mau berapa lama sih saudara petak umpet sama Tuhan? Sama orang yang dikasihi saudara? Sama orang yang mengasihi saudara, sama keluarga saudara? Hei, halo, mau berapa lama saudara umpet-umpetan? Hilang rasa aman saudara. Dan mengakibatkan pada akhirnya adalah kehancuran hidup saudara sendiri. Itu sebabnya saudaraku, saudara lihat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita. Serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan baca sama-sama sekali lagi apa? Dengan berhasil. Nah saudara, ini gak bertahan lama. Cuman 2 chapter aja, cuman 2 pasal aja jaraknya saudaraku. Dikisahkan. Di pasal yang ke-14 dikatakan Raja Asa diberkati Tuhan dan segala usaha pembangunannya berhasil. Tetapi saudara lihat di pasal yang ke-16. Raja yang sama, orang yang sama, yang menjauh dari hadirat Tuhan, yang menjauh dari Tuhan dan tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh dan oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami apa? Baca sama-sama. Peperangan. Sekarang pilih dalam hidup saudara di tahun 2024 ini. Jemaat yang terkasih, izinkan saya untuk menawarkan saudara sesuatu pada pagi hari ini. Ambil keputusan untuk bertobat pada pagi hari ini. Amin. Awali hidup kerohanianmu dengan pertobatan. Dan carilah wajahnya sampai engkau menemukan dia. Dan bersungguh-sungguh di tahun 2024 ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka saya mau beritahu sama saudara. Everything. Listen to me. Everything. Segala sesuatu yang saudara bangun. Segala sesuatu yang saudara mulai tahun 2024 ini. Tuhan akan jadikan engkau berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang siap saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin setiap saudara membaca ayat terakhir ini. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 51 ayat 19 ini sudah aku jadi ayat penutup bagi kita. Mari kita baca dan kita renungkan. Kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Untuk kita merenungkan hidup kita. Mari kita baca sama-sama 3-4. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama. 3-4. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, tidak ada lagi korban yang dapat kita sembelih hari ini untuk pertobatan kita. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati sekali salib untuk saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyembelih dan memotong hati kita dan meremukkan hati kita. Jiwa kita dan nyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mencari wajah Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi, kita evaluasi hidup kita. Just pause your life. Berhenti sejenak. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu,
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tak jauh Tuhan. Panggil namamu, Dengar jawab-Mu. dengar jawab-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan seruan hatiku. oh sungguh Indah Kau Tuhan, amin amin. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Tuhan. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. indah Kau Tuhan, Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Tuhan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang. yang membutuhkan. Mari kita arahkan hati kita kepada Dia. Kita cari wajahnya. Ku cari wajah-Mu, Temukan kasih-Mu. bukan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan yang Jauh dariku. Kau tak jauh dariku ya Tuhan. Panggil namamu, Dengar jawab-Mu. ku dengar jawab-Mu. Haleluya, mari angkat tanganmu, angkat hati kita. Kau Tuhan yang selalu dengar. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Oh, kasih dan sayang. haleluya. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, yang terluka. Sungguh indah Tuhan, berlindung. Kau sumber kekuatan ya Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sungguh indah ya Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Haleluya. Tempat penghiburan setiap hati yang terluka. Oh, haleluya. Kau sumber kekuatan, katakan bersama-sama. Berkekuatan. Haleluya. Yang sekali lagi katakan bersama-sama. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan
Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, sungguh indah Tuhan. Sumber kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat suaramu, sembah bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan Tuhan, Kau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan. Kami cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu Tuhan. Saudara, sebelum kita pulang dari tempat ini, saya ingin mengajak setiap saudara, saya menantang saudara. Jangan lewatkan kesempatan pada pagi hari ini. Berapa banyak saudara pagi hari ini ingin turn back? You want to turn back to God. Saudara ingin kembali kepada Dia. Saudara mengalami pertobatan, Tuhan, this is me. Ini aku Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Come on. Take this chance. Take this opportunity. Biar Tuhan berkati saudara. Biar saudara menemukan Dia face to face. Saya ingin melihat setiap apa yang saudara kerjakan dan saudara lakukan sepanjang tahun ini 2024 ini. Everything will be success and fruitful dan bisa memuliakan nama Tuhan. In your relationship, in your family, husband and wife, in your marriage, dalam bisnis saudara, dalam semuanya. Relasi saudara dengan orang tua saudara. Ada pemulihan, ada perbaikan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Taruh tangan kanan di dadamu. Tuhan, aku berdoa Engkau melihat setiap kerendahan hati anak-anakmu pada pagi hari ini. Engkau tidak memandang hina setiap jiwa dan hati yang hancur dan patah ya Tuhan. Dan aku berdoa biar pertobatan pada pagi hari ini terjadi di ruangan ini. Terjadi saat ini juga ya Tuhan. Let them turn back to God. Let them seek your face. Biar mereka menemukan Engkau ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Peluk mereka. Tangkap mereka Tuhan. Beri mereka Tuhan assurance, keyakinan bahwa Engkau tidak jauh dari mereka. Engkau tidak jauh, Engkau dekat dengan mereka. Dan bahkan ketika mereka berseru, Engkau ada dan Engkau dengar Tuhan. Setiap seruan mereka. Doa hamba-Mu ya Bapa pagi hari ini. Terima mereka kembali Tuhan. Lihatlah hati mereka yang hancur dan remuk dan patah di hadapan Tuhan. Lihat mereka yang desperate to God. Dan biarlah Tuhan puaskan jiwa mereka pada pagi hari ini. Kenyangkan mereka Tuhan dengan kebaikan-Mu. Dan kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus biar mereka berjumpa dengan Engkau. Dan kehidupan mereka mengalami perubahan. Perubahan total ya Bapa. Buat mereka meninggalkan masa lalu dan hidup dan cara yang lama. Kembali kepada Bapa. Kembali kepada Yesus. Yang telah mati sekali salib bagi hidup kami semuanya. Menebus kami. Memberikan hidup yang baru. Memberikan identitas yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan Yesus dicurahkan atas kami semuanya. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih.
Engkau menerima kami Tuhan, Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Buat kami Tuhan tahun ini berhasil ya Tuhan. Whatever we build, whatever we start in this year, Lord God, in the name of Jesus, that's gonna be success, gonna be fruitful. In Jesus' name, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami. Jangan palingkan wajah-Mu Tuhan. Tuhan sinari kami dengan cahaya wajah-Mu. Beri kami kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, angkat tangan-Mu sekali lagi katakan, Tuhan ini kami Tuhan, tolong kami. Tahun ini kami tidak akan beranjak dari hadirat-Mu. Sebelum kami menemukan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu dan menemukan Engkau. Dan kami tidak akan lepaskan Engkau Tuhan. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua yang mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.